Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Segenap para alim ulama, para asatid yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari yang saat ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan sakitnya menjadi penggugur dosa dan ditambah amal kebaiknya serta diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibunda Haja Syarifah dan juga Ibunda Haja Maimunah, kita doakan beliau mudah selalu sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Dan juga para pengurus yaitu Ibu Rubaina, Ibu Haja Mahyuna, Ibu Ameh. Oh iya. Dan ibu-ibu semua jamaah Al-Azhar yang saya cintai, insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita alhamdulillah diberikan sehat walafiat, umur panjang, dan juga diringankan langkah kita menuju majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadi tambahan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa meridhai setiap apa yang kita niatkan, yaitu niat baik kita. Mudah-mudahan akan menjadi turunnya rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga tentunya kita semua selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang sempurna dengan tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Dan juga kita doakan Bapak Haji Abbas Basari beserta ibundanya yaitu istrinya Ibu Ruqyah, mudah-mudahan juga segera Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semua Ibu ya yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, diberikan kesehatan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء اشفاهم Bapak Haji Mudi Al-Ansari, Bapak Abbas, Bapak Ibu Rakaya, kulluhum. Anta syafi la shifa illa shifauka shifau la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita siang hari ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu sekalian, sebelum pelajaran saya titip itu celengan sebagaimana janji saya ya. Itu celengan ibu sendiri, tabungan deposito akhirat ya. Insyaallah nanti dibukanya setiap Muharram ya. Kata Bu Haji Rubaina katanya udah bulan apa ini, Maulid ya, nggak apa-apa, udah Maulid ya ini ya, udah belum, udah ya 28 ya Safar. Apa-apa ya Bu, ini deposito ibu yang nggak ketemunya di sini, nanti ketemunya di sana. Ibu titipin uangnya, rizkinya sama anak yatim dan para duafa. Ya, nanti akan kembali lagi ke kita ini Bu ya. Ya. Itu yang nggak kita pernah hitung-hitung, tapi Allah tetap ngitung. Walaupun ibu sehari misalkan sebelum ke pasar atau bangun tidur langsung sedekah tuh masukin celengan, itulah yang langsung diganti sama Allah itu. Berapa aja namanya nabung, kan untuk kita bukan untuk orang lain ya, itu tabungan kita sendiri. Berapa aja ibu yang mampunya, tapi harus dipaksakan itu Bu, karena kalau untuk kebaikan tuh setan tuh lebih kuat godanya, jadi harus dipaksakan ya. Itu namanya sedekah subuh. Kapan aja mau tidur mau tidur nggak masalah ya. Insyaallah nanti Allah yang ganti dan Allah mudahkan rizkinya insyaallah. Ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi amin amin ya rabbal alamin. Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunnani. Itu bab yang ke-15 tentang keutamaan ibadah sunnah ya, salat sunnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang salat di dalam fil yomi wal lailatin pada siang dan malam hari, santai asyarata 12 rakaat tatawwu'an sebagai ibadah tambahan, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Salat sunnah yang dimaksud 12 rakaat itu adalah salat sunnah rawatib ya, salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Yang ini pahalanya begitu besar Allah berikan, yaitu Allah buatkan gedung di surga, yaitu rumah di surga ya. Apa itu salatnya? Kata Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang salat qabla al-fajri, yaitu sebelum subuh, sebelum salat subuh, raka'ataini 2 rakaat, wa qabla adh-dhuhri arba'an 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha 4 rakaat sesudah. Itu jadi berapa tadi? 2 4 4 10.
Wa arba'an qabla al-asri dakhala al-jannah. Dan 4 rakaat sebelum asar Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ibu kalau salat zuhur berapa rakaat qobliyahnya? Ba'diyahnya 2. Itu asarnya berapa, Bu? Bahkan di dalam hadis lain dikatakan barang siapa orang yang sholat asar 4 rakaat qabliyah, maka Allah akan catat amalnya itu ke illiyin. Itu tempatnya amal-amal soleh. Memang agak berat ya kalau nggak biasa. Tapi kalau udah biasa nggak berat. Karena udah biasanya 2 mulu. Dari muda sampai sekarang nggak nambah-nambah. Nah sekarang udah tua Ustazah, dengkulnya sakit. Kalau banyak-banyak katanya. Lagi muda kemarin repot, anak kecil. Sekarang udah tua, kaki masalahnya dengkul. Jadi nggak nambah. Nah karena belum juga tahu hadisnya kali ya Bu ya. Nah sekarang udah tahu, tambahin tuh. Ibu cara melaksanakannya gimana? Mau sekaligus 4 rakaat silakan, mau 2 juga silakan. Tapi kalau 4 rakaat sekaligus tidak pakai tahiyat awal, 1 salam, ya, 1 salam, nggak pakai tahiyat awal. Seperti halnya ibu sholat witir, kalau 3 kan langsung tuh, nggak pakai tahiyat awal. Maka sama kalau ibu melaksanakan 4 sekaligus, maka tidak usah pakai tahiyat awal, langsung salam. Mau 2 enggak masalah, 2 salam, 2 kali salam. Enggak masalah, yang mana aja yang dikira-kiranya ibu enak ngerjainnya. Ya. Paham nih, Bu? Ya. Kan kita kalau mau sholat diawali sholat sunnah wudhu dulu, ya, 2 rakaat. Terus baru sholat qobliyahnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Cuman kalau udah tahu begini kan kita pengen nambah. Kayak makan aja udah ngerasain enak, pengennya nambah. Kalau ninggalin itu kayaknya ada sesuatu yang hilang. Apa nih yang kurang gitu ya? Sama dengannya juga kita kalau sholat duha tuh. Kan gitu Ibu. Kalau sholat duha kayaknya belum duha, belum sholat duha nih, kayak punya utang ya. Sama ini qobliyah, ba'diyah itu harus kita kerjain tuh. Ya, insya Allah. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Israil. Barang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qabla dhuhri arba'an, barang siapa orang yang salat 4 rakaat qabliyah dhuhr, kana ka'adli raqabatin min bani Israil, seolah-olah dia memerdekakan budak dari Bani Israel. Saking gedenya pahalanya tuh. Kalau yang tadi 2 rakaat fajar, bahkan dalam hadis lain dikatakan rakaataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau dapat dunia dan seluruh isinya berarti kita orang yang sangat kaya. Itu sholat sunnahnya aja apalagi wajibnya. Makanya kalau subuhnya kesiangan itu kan sayang. Bahkan kata Rasulullah kalau misalkan kita bangun subuh kesiangan, itu tetap laksanain sholat sunnah qabliyah subuh. Sekarang masih ada nggak zamannya kesiangan sholatnya Bu? Sekarang mah udah zamannya banyak adzan di mana-mana, speaker ya. HP tuh bisa buat bangunin tuh. Bunyiin alarm, jam 4 dibunyiin alarmnya. Alarm kita tuh orang udah tua
Biasanya kalau udah seumur-umur kita kan tidurnya nggak bisa pulas, sering kebangun. Ya Bu, ya kebangunnya mah kebangun apa aja, bangun pipis kayak kebangun apa, kadang-kadang tidur juga susah. Itu semata-mata karena Allah sayang sama kita, supaya kita jangan banyakin tidur, ya, supaya kita nggak banyak tidur. Karena di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu-waktu yang Allah muliakan adalah di pertengahan malam, awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Kalau sampai subuhnya kesiangan berarti nggak bangun malam. Kalau mau tidur jangan makan. Kalau perutnya kenyang tuh tidurnya lelep. Ya. Kalau orang sudah bilang tibra katanya. Ya. Makanya kalau mau tidur tuh baca ayat kursi. Ayat kursi tuh dibaca kalau mau tidur supaya apa? Setan nggak gangguin. Jadi nggak ditiupin, dikelonin. Kalau orang nggak kebangun subuh, itu kan dipeluk sama setan loh. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa itu Bu, orang kalau subuh nggak kedengeran azan, ya, itu telinganya dikencingin sama setan. Kalau saya dulu waktu kecil suka ditakutin ya, sebenarnya bukan ditakutin kata orang tua saya, Allah maafirlah ibu saya. Kalau nggak mau tidur, kalau mau bangun tuh subuh tuh dikencingin tuh katanya, telinga sama setan. Itu kan kita belum tahu, dikira cuman dongeng, ya, cuma nakut-nakutin. Ternyata memang ada di dalam hadisnya bahwa orang yang kalau subuh nggak bangun itu dikencingin sama setan telinganya tuh, makanya nggak denger, ya. Kemudian dipeluk tuh. Selimut yang kita selimutin itu ada pelukan setan itu, dekapan setan itu. Kalau pakai selimut kan tambah enak tidur ya, apalagi musim hujan. Wah udah mantap, tambah pulas. Tinggal milih aja ibu mau dipeluk setan apa salat subuh. Kalau salat subuh dapat dunia wa ma fiha seluruhnya, itu salat sunahnya doang, apalagi kalau salat wajibnya. Orang yang kaya itu adalah orang yang apabila bangun waktu subuh kemudian dia sholat sunnah fajar, itu orang yang paling kaya. Karena dapatnya apa? Minad dunya wa ma fiha, khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu sebelum subuh adalah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti dia orang yang kaya raya tuh. Cuman jangan diidentikan dengan kayanya itu banyak duit, bukan. Ya. Ibu kalau bangunnya pagi-pagi, kemudian ibu sholat sunnah fajar itu rasa hatinya tenang. Kan kita di waktu sholat sunnah qobliyah subuh, kita akan baca, setelah kita baca istighfar kan baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Baca 3 kali habis salat sunnah fajar. Kemudian baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 100 kali. Kemudian baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu sudah mencakup semua pahalanya. Karena itu yang memberatkan timbangan, ya. Jadi rugi kalau orang nggak bangun di waktu subuh melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Walaupun sambil duduk ibu nggak kuat berdiri sambil duduk sholatnya. Cuman kalau sholat duduk ibu, misal ibu kepengen sujud, kemudian di depannya dipakai bantal, itu nggak boleh. Lebih baik ibu sujud biasa aja, lebih direndahkan daripada rukuk, daripada pakai bantal, ya. Non? Ya nggak apa-apa, tapi jangan pakai bantal, karena sujud itu bisa ya, kalau itu bisa.
Ini yang masih muda-muda nih, masih kuat tuh kakinya, berdirinya masih kuat lama. Maka usahakan salat itu dengan berdiri dan sujud. Karena kalau sudah susah begitu kan kita kepengen juga, masya Allah ya. Kepengen banget itu, tapi apa daya, memang sudah kekuatannya sudah tidak ada. Maka selagi kita masih kuat, masih sehat, laksanakan sholat. Karena sholat yang kita lakukan itu ibu, kita sholat sunnah misalkan, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya, itu merupakan tabungan kita. Tabungan untuk apa? Nanti ketika kita sudah tidak mampu melaksanakan itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan ibadah itu seperti waktu kita melaksanakan dulu. Gitu, enaknya kan, enak begitu Bu. Ya, jadi waktu mudanya rajin sholatnya, tahajudnya, duhanya, hajatnya, nggak pernah ketinggalan qobliyah ba'diyahnya. Tetapi ketika sudah tua, uzur, misalkan atau sakit, itu tetap dicatat, walaupun nggak melaksanakan itu, tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan ibadah itu. Dicatat sebagai orang melaksanakan ibadah seperti halnya ketika dulu. Sama dengan wanita yang haid. Wanita yang haid itu ketika dia suci itu tabungan. Makanya kalau wanita yang lagi sedang tidak haid, perbanyak amal ibadahnya. Ngajinya rajinin, kemudian sholatnya ini apa, sholat sunnahnya dilaksanakan. Maka ketika dia haid tetap dapat pahala ketika dia seperti waktu suci. Tuh seperti gitu. Kata ibu, saya udah nggak haid katanya. Ya, ini yang masih haid, kayaknya udah pada nggak haid ini. Masih ada Mbak Bunga tuh yang masih muda. Ya. Jadi kita nih yang masih muda nih, masih muda lah Bu ya, masih kuat kaki kita untuk bisa sholat berdiri, perbanyak sholat kita, sholat sunnah kita, maka itu nanti untuk tabungan kita ketika kita sudah tidak mampu melaksanakan itu, dan itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan ibadah itu. Sama juga dengan ketika kita jadi musafir, dalam keadaan safar, kita dalam bepergian. Orang kalau berpergian kan nggak keburu sholat sunnah. Kalau kita biasa ketika kita mukim, ketika kita tinggal diam di rumah kita melaksanakan sholat sunnah, maka ketika kita jadi musafir pun kita dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah sunnahnya. Tuh untungnya begitu Bu. Ya, paham Bu? Kalau nggak paham ibu nanya. Jadi tadi sholat sunnahnya untuk zuhurnya berapa Bu? 4 rakaat. Bahkan orang yang melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat diberikan pahala oleh Allah seperti orang memerdekakan budak dari Bani Ismail, dari kaumnya Nabi Ismail alaihissalam. Karena budak itu ibu adalah orang yang dijadikan seperti barang. Budak tuh beda dengan pembantu. Kalau pembantu kan hanya bekerja dengan waktu tertentu, misalkan dari jam 7 sampai jam 12, setelah itu dia bebas pulang. Atau kalaupun dia nginep di rumah, ada saat-saat dia istirahat, hanya sekedar dia bantu nyuci, masak dan lain sebagainya. Sedangkan kalau budak itu bisa dipakai sama majikannya, itu budak. Kemudian bisa dijual belikan. Kalau majikannya udah nggak senang, bisa dijual itu budaknya. Makanya pahalanya gede bagi orang yang bisa memerdekakan seorang budak. Karena kalau jadi budak itu nggak merdeka Bu. Haji nggak boleh kalau budak. Nggak ada kewajiban karena dia dalam tanggungan majikannya, tuannya. Makanya Bilal itu dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, akhirnya jadi muadzin yang sampai terkenal.
pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai sekarang Bilal itu terkenal. Orangnya sudah wafat berapa ratus tahun yang lalu, tapi sampai sekarang orang mengingat beliau sebagai seorang muadzin yang suaranya merdu. Ya. Iya. Ya anak, jadi anak itu, tapi nggak dapat waris. Iya. Jadi itulah makanya Bu, ketika Rasulullah dilahirkan ya Islam datang, maka perbudakan itu dihapus karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Jadi manusia itu seperti binatang gitu ya, sepertinya halnya barang. Kayak hewan kan kalau udah majikannya udah nggak butuh kan bisa dijual gitu. Itulah perbudakan zaman dulu. Tapi perbudakan itu dihapuskan setelah adanya Islam. Lanjut ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla raka'ataini fi khala'i la yarahu illa Allah wal malaikatu kutiba lahu bara'atum minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang salat 2 rakaat fi jalai, dalam keadaan sepi, la yarahu illallah wal malaikatu, tidak ada yang melihat, orang lain gak ada yang lihat kecuali Allah dan malaikat, kutiba lahu bara'atum minan nar, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bara'atum minan nar, yaitu orang yang terlepas atau terhindar dari api neraka, aman dari api neraka. Maksudnya apa Bu? Kita sholat di dalam rumah ya, sholat sunnah, orang lain gak ada yang tahu, atau sholat apapun yang kita lakukan tanpa orang lain tahu kecuali Allah dan malaikat yang pasti melihat kita, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang bara'atum minan nar, orang yang aman dari api neraka. Kadang-kadang kan orang sholat sunnah, kalau lagi sholatnya berjamaah banyakin biar kelihatan orang, riya itu namanya. Kalau dilihat, kalau nggak ada orang dia sholat sendirian males, itu sifatnya munafik. Orang munafik tuh kalau ibadah itu kalau lihat lagi banyak orang dia getol, semangat. Tapi kalau dia nggak ada orang, males-malesan dia. Karena sifatnya ria'an nas, hanya ingin dipuji orang, dilihat orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baiti mudlimin bi ruku'in tamma wa sujudin tamma illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yusalli, tidak ada salah seorang dari hamba Allah yusalli fi baiti, dia sholat dalam rumahnya, mudlimin, dalam keadaan gelap, biruku'in tamma, dengan ruku yang sempurna, wasujudin tamma, dengan sujud yang sempurna, illa, kecuali wajabat lahu, wajib baginya, jannatu bila hisabin, maka wajib baginya diberikan surga tanpa hisab. Maksudnya sholat di rumah pada waktu gelap, berarti waktu tengah malam. Orang kalau pengen mulia hidupnya, diangkat derajatnya sama Allah, hidupin waktu malam. Itu orang yang sedikit tidur di waktu malam, dia memperbanyak ibadah pada Allah, dia sering nangis sama Allah karena ingat sama dosa. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, dia wajib masuk surga dengan tidak melalui hisab, gak dihisab lagi. Orang-orang lama nungguin hisab. Ya, ini kalau orang yang bangun malam itu masuk surganya nggak perlu dihisab lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senang bangun malam. Amin. Ya. Karena
orang yang bangun malam, ke dalam surat As-Sajdah itu dikatakan tadi yang ibu baca tuh, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, artinya bangun dari tempat tidurnya, kan lambungnya jauh tuh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya, khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh pengharapan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan Allah akan memberikan rezeki pada dia. Rezekinya apa, Bu? Itu surga tadi. Kita kadang-kadang kalau bangun malam kalau lagi ada masalah atau lagi pengen sesuatu, bangunnya lebih cepat, doanya lebih khusyuk, sampai nangis-nangis, ya kan gitu, Bu? Bahkan baca Fatihah aja sampai lama dihayatin. Apalagi kalau udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku menyembah ya Allah, dan kepadamu aku mohon pertolonganmu ya Rabb. Tolong saya ya Allah, saya lagi kepengen banget punya kontrakannya nambah. Kalau lagi ada pengennya manusia gitu, deket sama Allah, salatnya khusyuk lama. Tapi kalau lagi enggak, ya salatnya biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu lagi salatnya, lagi hatinya lagi enak loh, lagi nggak ada masalah. Ya, kalau lagi ada masalah baru salatnya lebih lama, lebih khusyuk. Ya, tapi mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya Bu ya, insya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahu an-nas faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahu an-nas, barang siapa orang yang salat 4 rakaat bihaitsu la tarahu, dengan tidak ada sesuatu pun yang melihat, tidak ada manusia satupun yang melihat dia, faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dhalali, maka sungguh dia telah bari'a minan nifaq, terhindar dari sifat munafik, wal kufri, dan daripada kekufuran, wal bid'ati wad dhalali, dan dijauhkan dari sifat bid'ah dhalalah, ngada-ngada ya. Artinya orang yang betul-betul menjaga sholat sunnahnya. Kalau orang menjaga sholat sunnahnya berarti tentu lebih menjaga sholat wajibnya. Saya ingat satu kata-kata mutiara apa itu ya namanya, dari Syekh Mas'ud. Perbaiki sholat 5 waktumu dan bacaan Al-Qur'anmu, maka Allah akan bereskan semua pekerjaanmu, jabatanmu, usahamu, masalahmu, dan lain-lainnya. Artinya kalau kita menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, nggak diulur-ulur waktunya, ya, maka semuanya akan dibereskan oleh Allah. Masalah pekerjaan diberikan kemudahan. Ada masalah apapun akan Allah berikan jalan keluarnya. Karena kan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, dan mintalah kamu pertolongan. Kita tuh sholat tuh mau minta pertolongan sama. Wasta'inu, ketika kita ada masalah apapun, wasta'inu bisabri wassalah, hendaknya kamu sholat. Jadi kalau ada masalah apapun, kita dengan sholat akan beres semuanya. Karena ketika kita sholat, kita minta sama Allah, serahkan semua sama Allah. Allah nanti yang akan beresin.
Kalau orang nggak pernah sholat, bahkan ada pendapat Bu, kalau orang nggak pernah sholat, sekalipun Islam, cuman Islam doang tapi nggak pernah sholat, maka nggak boleh disolatin kalau dia mati. Nggak usah dimandiin, bahkan yang lebih ekstrim nggak usah dikafanin. Orang kalau nggak pernah sholat, nggak boleh disolatin itu. Orang nggak sholat itu sebagian pendapat ulama berpendapat seperti itu. Kalau orang Islam tapi nggak sholat, itu kan dia kafir sebenarnya. Sholatnya setahun sekali, setahun 2 kali. Kadang-kadang Idul Adha emang nggak sholat, Idul Fitri doang. Buang aja ke laut, iya. Karena kata Rasulullah yang membedakan orang itu Islam dan kafir adalah sholat. Karena orang kafir kan nggak pernah disolatin. Di kuburnya mah pakai baju. Ya, maka dia pakai jaket, jas, pakai sepatu. Jadi hati-hati Bu orang kalau nggak sholat tuh, nggak dosa kitanya. Jadi nggak dosa. Bahkan orang nggak pernah ke musola misalkan Bu, atau nggak pernah ke masjid, tapi sholat misal di rumah. Misal nggak tahu saya, kalau di masjid nggak pernah sholat, itu kata masjid, ini ada di dalam salah satu kitab dikatakan. Kata masjid, ini masjid yang ngomong, siapa kamu? Enyah dari tempatku, aku belum pernah mengenalmu sebelumnya. Itu kata masjid. Cuman manusia nggak bisa dengar. Andaikan manusia dengar omongan masjid, imamnya kabur tuh tinggal jenazah. Begitu Bu. Jadi kalau orang nggak pernah ke masjid sholatnya, begitu dibawa ke masjid, masjidnya ngomong gitu. Cuman kita nggak pernah dikasih dengar sama Allah. Ya. Jadi hati-hati itu kalau mayitnya dengar itu Bu. Dengar tuh mayitnya, cuma dia nggak bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong dia kabur semua. Mayitnya bangun katanya, kabur semuanya. Ya. Sama halnya begini Bu, ibu di masjid, ya ngaji, kemudian ibu ngobrol. Ini ada dalam kitab sini. Barang siapa orang yang berbicara di dalam masjid urusan-urusan dunia, maka Allah akan menghapuskan pahalanya selama 70 tahun. Mudah gak nyampe. Makanya hati-hati kalau di masjid ibu jangan suka ngobrol. Kenapa saya di Rafiul A'la saya pakai saya rubah, ibu ngelingkar begini. Saya berharap ibu nggak ngobrol di masjid, karena saya kasihan. Bukan apa, karena kalau dulu kan masing-masing mencar, ada yang di pojok sono, ada yang di tiang sebelah sono, ada yang asik ngobrol gitu kan. Sayang di dalam masjid tuh. Makanya saya ganti ibu ke depan semua. Di samping yang ngantuk ibu ngobrol. Walaupun itu masih ada juga. Saya tanya keluar. Saya tanya keluar. Ini ada di sini Bu, di kitab ini. Tentang keutamaan masjid ya. Itu hadisnya, ya hadisnya sahih Bu. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu 70 sanah. Barang siapa orang yang berbicara di dalam masjid urusan-urusan dunia, maka Allah akan ahbatallahu amaluhu, maka Allah akan menghapuskan amal soleh ya, amalannya selama 70 tahun. Umur kita nyampe enggak 70?
Makanya jangan ya, sekarang udah saya kasih tahu tuh Bu. Jadi di masjid itu termasuk orang yang gini Bu, ibu, nih ada deh. Nih Bu, wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu 40 sana. 80 tahun bahkan. Bukan sabi. 40. Tuh, nombok. Itu urusan-urusan dunia tuh. Ibu ngobrol di dalam masjid, ya. Itu hilang tuh pahala amalnya. Bahkan orang misalkan ibu di masjid, ngaji nih mau ngaji. Ibu niatin itikaf. Supaya nggak ngobrol. Ketika ibu bicara, itikaf itu gugur. Harus niat lagi. Jadi pahalanya 2 kalau ibu ngaji di masjid. Pahala itikaf, pahala duduk di masjid ngaji. Tapi itu dosanya besar kalau di masjidnya Tapi kalau di masjidnya cuma sekedar nanya, ini dibacanya apa sih ya? Gitu. Tadi Ustazah nerangin apa ya? Enggak masalah. Tapi kalau urusan dunia, ibu nanya, bajunya berapa? Beli di mana? Di Tamsid. Emang berapa sih harganya? Nah itu urusan dunia. Atau urusan penyakit? Iya itu kan urusan dunia. Nanti kalau keluar dari masjid, tanya dah. Ya, tar habis dari pulang dari masjid, kalau dari masjid baru ibu nanya, saya sakit ini obatnya apa sih? Saya sayang kalau lihat ibu di masjid tapi ibu masih ngobrol. Karena masjid itu pahalanya besar. Bahkan masjid itu bilang begini Bu, kalau di dalam masjid itu ada jual beli, ya ada orang jualan di dalam masjid. Mana nih ada di sini Bu. Bahkan Rasulullah ngedoain tuh Bu, kalau orang di dalam masjid dagang. Kata Rasulullah doanya, mudah-mudahan daganganmu tidak mendapatkan keuntungan. Tuh. Termasuk yang beli itu, kalau di masjid ada acara, kan suka ada jualan kipas, ada jualan makanan gitu ya. Nah itu jangan dibeli. Nggak boleh di dalam masjid ada transaksi jual beli. Hah? Sebenarnya nggak boleh itu, saya nggak setuju kalau di dalam masjid ada begitu gitu tuh. Ambil di pelataran masjid, kan ada samping masjid tuh, ya di belakang tuh, silakan di situ. Kalau di dalam masjid saya sebenarnya kurang begitu setuju. Ya di luar masjid aja mestinya. Ya ini ada hadisnya ya Bu ya. Jadi nggak boleh itu. Dalam masjid itu ada transaksi. Atau ibu jualan sama teman. Walaupun melalui online. Kan nggak ada barangnya soalnya online. Ibu nawarin, gue jualan nih. Itu di baju baru di HP. Yang ini berapaan nih? Sama ya. Bahkan masjid itu Bu kalau bagi-bagi nggak apa-apa, sedekah mal bagus. Bu mau bagi-bagi baju nggak apa-apa sekarang. Lah mendingan tidur. Kalau saya ibu, daripada ibu ngobrol mendingan tidur. Kalau ibu tidur saya nggak akan ganggu. Tapi kalau ngobrol saya akan liatin. Saya kalau ada orang tidur nggak pernah saya suruh bangunin. Karena tidur itu adalah nikmat dari Allah. Ya, rezeki dari Allah itu. Orang di rumah nggak bisa tidur, begitu di masjid dia bisa tidur. Besok-besok ibu kalau nggak bisa tidur, ya susah tidurnya. Datang ke majelis sani pasti ngantuk.
Makanya saya nggak akan ganggu orang yang tidur di masjid, di majelis saya. Saya beneran Bu, di majelis taklim manapun kalau ada jamaah saya tidur, nggak akan saya ganggu, nggak akan saya suruh bangunin, nggak. Tapi kalau dia ngobrol, pasti saya tegur. Kalaupun nggak tegur, saya liatin aja saya emang. Kan ya, kalau orang diliatin kan perasaan, diliatin. Jadi daripada ibu ngobrol, lebih baik tidur. Tapi jangan juga semua tidur, nanti saya ngomong sama siapa. Ya tapi ada kan orang yang kalau ngaji tuh ada ya. Ini penyakit kita orang tua ya Bu ya, sebenarnya udah dari sononya. Kalau orang udah tua tuh jarang bisa tidur kalau malam tuh. Ya, coba tanya yang tua, ya nggak Bu Ben? Susah tidurnya kan, melek aja kan, banyakan melek. Itu sebenarnya daripada melek aja ngambil air wudhu sholat. Kenapa? Allah pengen tuh kamu perbaiki dulu waktu mudamu. Banyak waktu yang kamu sia-siakan. Maka saat sudah tua udah nggak ada yang ngerepotin, nggak ada yang nyolek-nyolek, ya kan? Kecuali masih ada yang nyolek-nyolek beda. Kalau ada yang nyolek-nyolek kan udah aman tuh, ya. Kalau masih ada yang nyolek-nyolek kan mesti izin dulu. Dan gitu kayak Mbak Bunga tuh nggak boleh tuh dari jam 2 sampai pagi gitu. Tanya dulu, boleh apa enggak tuh dari jam 2 sampai pagi. Nah kalau kayak Bumber mau dari jam 12 sampai pagi juga biarin. Udah aman dia. Ya. Jadi nanti diperhatikan ya Bu ya, diingetin ya. Kalau di dalam masjid manapun, bukan hanya di Rafiul A'la, di masjid manapun jangan pernah ngobrol. Lebih baik kalau ibu bete, kata anak sekarang boring, tidur merem aja. Gitu. Hah? Itu samanya ngobrol dia. Lebih baik tidur. Itu kan sama aja tuh. Dia mengalihkan. Bahkan kalau ini Bu, misalkan ngaji, yang ngaji ya. Ngaji Quran. Kemudian diselingi dengan berbicara. Itu harus isti'adzah lagi. A'udzu lagi. Karena nggak boleh, karena kita lagi bicara dengan Allah. Kita lagi membaca kalamullah. Itu kalau lagi ngaji. Kan saya sering lihat di Rafiul A'la tuh yang ngaji mengaji, yang ngobrol mengobrol. Sebenarnya kan di Rafiul A'la aja sih, di mana juga. Dan saya di beberapa majelis saya nyuruhnya ngaji itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu. Enggak dari sini begini gitu, enggak. Supaya apa? Kalau dari sini ke sini dia akan siap. Enggak ada kesempatan untuk ngobrol dan harus diliatin batasan ngajinya sampai mana. Jadi nggak ada kesempatan untuk ngobrol. Gitu. Jadi selang-seling gitu. Dan kalau dia nggak fokus, dia akan bingung sampai mana tadi. Itu saya siasatinya seperti itu karena nggak di mana namanya emak-emak ngobrol doyan. Tapi alhamdulillah Imam di sini nggak doyan selfie. Ada pengajian ya di masjid. Katanya mau istighosah. Katanya mau simaan Al-Quran. Tetapi nggak menyimak Al-Quran, hanya sibuk dengan selfie, bikin status. Ini yang rugi di dalam masjid lagi, ya. Jadi tolong diperhatikan hal yang itu salah satu adab dan itu akan menggugurkan pahala kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari hal-hal seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
man shalla qabla al-asri arba'an haramallahu 'alan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum waktu asar, haramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan baginya api neraka. Udah sholat asar 4 rakaat? Nah sekarang udah tahu hadisnya, bismillah, nambahin. Karena orang yang beruntung adalah orang yang apabila amalnya hari ini lebih baik daripada kemarin. Tetapi kalau orang yang amalnya hari ini sama dengan kemarin, berarti dia orang yang rugi. Kalau amalnya hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia orang yang celaka. Kita masuk yang mana? Yang masuk yang mana? Yang rugi ya. Karena amalan kemarin sama hari ini sama, stuck aja tuh. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah sekarang udah tahu, berarti harus diubah. Walaupun nggak bisa sekaligus. Misalkan zuhur mestinya 4 rakaat, karena udah biasa 2 rakaat, paling nggak qobliyahnya dulu deh 4 rakaat. Nah besok-besok kalau istiqomah tuh yang 4 rakaatnya bisa nambah tuh yang ba'diyahnya 4 rakaat. Kira-kira bisa, insyaallah. Allahumma paksakan. Ada maghrib. Iya. Bahkan kalau qobliyah maghrib itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau melaksanakan silakan, kalaupun tidak silakan. Artinya kalau maghrib itu kan waktunya sebentar. Tapi kalau misalkan kita punya wudunya sebelum azan, ya, kita sebelum azan udah punya wudu, jadi udah siap di tempat sholat. Begitu selesai azan masih bisa sholat qobliyah. Tapi kalau ngambil wudunya gantian, nggak bisa tuh. Karena maghrib itu waktunya cepat, pendek. Waktu yang paling pendek itu adalah maghrib. Makanya saya kalau pergi jalan-jalan, Bu, misalkan mau sholat jama' maghrib dengan isya, saya akan lebih ngambil ke takhir. Karena kalau di tempat umum ngantri nggak keburu tuh sholat, lebih baik di takhir sholatnya. Kecuali kalau memang kelihatannya atau kita sebelum maghrib kita udah ada di tempat tuh, ya. Karena kalau itu nanti gak keburu deh, mendingan kita itu, gak apa-apa. Tapi kalau begitu udah adzan kita masih di jalan agak jauh, kemudian kita keburu mau sholat di jamak takhir, jamak takdim. Lebih baik saya ambil di jamak takhir. Karena maghrib itu waktunya sempit, sebentar. Ya. Kalau maghrib itu ba'diyah 2 rakaat, kemudian sambung dengan sholat sunnah awwabin. Dan itu tidak diselingi dengan bicara. Enggak ibu ngomong dulu gitu ya. Jadi nggak ada jeda untuk bicara urusan-urusan dunia. Habis dia langsung awabin. Awabin itu 6 rakaat, 2. Lalu bagaimana kalau nggak sempat, nggak nyampe? Namanya sunnah, ya. Misal sampainya cuma 2 rakaat, silakan 2 rakaat. Bisanya 4 rakaat, silakan 4 rakaat. Jadi kan kalau memang ibu wiridannya agak panjang gitu ya, habis sholat maghrib wiridannya agak panjang, maka biasanya nggak nyampe ke 6 rakaat. Dan awabin itu sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memang dia lebih dekat kepada Allah. Karena jarang orang melaksanakan awabin. Kadang-kadang udah ba'diyah udah gitu ya. Nah awabin itu suratnya sama dari rakaat pertama, kedua dan seterusnya, cuman al-ikhlas, al-falak, an-nas. Setiap rakaat sama. Al-ikhlasnya 6, al-falak 1, an-nas 1. Rakaat kedua sama. Al-ikhlas 6, al-falak, an-nas. Salam, 2000 niat lagi, sholat lagi, sama bacaan suratnya. Doanya cuman pendek doanya juga. Kalau sholat awabin, habis sholat awabin itu baca istighfar dan sebagainya, baca doa Allahumma inni astaudi'uka imani
fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfadhhu alayya innaka 'ala kulli syai'in qadir. Doanya cuma pendek. Supaya apa? Allah berikan kita fahfadz itu dijaga iman kita. Ketika kita dalam hidup kita akan mati sampai kita nanti mati. Karena pertarungan yang paling menakutkan itu adalah ketika indal mamati, ketika menjelang kematian, itu yang waktu-waktu yang sangat rawan gitu ya. Yang dimana pertarungan tuh antara setan dengan iman kita tuh betul dipertaruhkan artinya. Setan itu benar-benar ngegodainnya. Maka banyak orang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa ketika nazak, ketika orang sedang sekarat itu sebaiknya didampingi dan dituntun untuk menyebut kalimat tauhid. Cuman nyebutin kalimat tauhid itu nuntut tuh jangan terlalu cepat ya Bu. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Kasih jeda supaya dia bisa ngikut. La ilaha illallah, udah berhenti, jangan diterus-terusin. Tak lama baru gitu. Jangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasul. Jangan terlalu cepat, dia nggak bisa ngikutin. Karena saat itu kan dia sedang berjuang tuh. Ya. Karena di situ setan itu ada di samping kiri, kemudian muter lagi tuh di atas kepala, di kaki, samping kanan, terus. Nah, ketika si orang yang sedang nazak mengucapkan itu, maka setan itu akan pergi dan air itu akan tumpah. Kenapa bawainnya air? Karena orang yang sedang nazak itu, sakaratil maut itu, kata Rasulullah, andaikan diberikan minum seluruh air yang ada di lautan di muka bumi ini, niscaya tidak akan menghilangkan rasa panasnya. Karena hausnya sangat amat sangat. Makanya kalau orang yang agak susah meninggal itu suka ambil kapas, tetesin air ya, tapi dibacain doa dulu, ayat 7 kalau nggak tidak salah. Bacain doa, udah itu di air tuh airnya masukin, airnya dipakai tangan gini, nah baru nanti dikasih. Biasanya nggak lama tuh dia keluar rohnya. Kan ada orang yang suka susah ya meninggalnya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat awabin, ya Allah kuatkan iman kita, iman Islam kita. Makanya mumpung sekarang masih kita dikasih umur panjang, sehat walafiat, masih kita ingatan kita masih kuat, ya artinya belum pikun ya Bu, belum pikun. Jangan sampai pikun kita mudah-mudahan. Supaya nggak pikun apa? Sering baca Quran. Itu obatnya pikun. Ya. Kalau orang jauh dari Quran biasanya cepat pikunnya. Tapi kalau yang dekat dengan Quran, ada saya lihat di YouTube tuh Bu, bersama Gus Idam ya, Ikdam apa Idam tuh ya. Ada orang yang umurnya sampai 103 tahun masih gagah. Belum pikun. Dia kelahiran tahun 1922. Sampai Gusnya nanya, "Ibu apa obatnya? Amalannya apa?" "Saya cuman bisa baca Yasin sama Al-Waqi'ah." Jadi bisanya cuma baca itu doang, Al-Waqi'ah sama Yasin doang. Baca aja itu. Apalagi kita yang bisa baca Quran, baca aja Quran. Yang mana aja. Ibu sambil jalan baca ayat kursi, kayak baca surat Al-Ikhlas ya. Dan Al-Ikhlas dibiasakan setiap hari minimal 100 surat Al-Ikhlas. Syukur-syukur kalau bisa lebih dari itu. Ya. Didawamkan, dibiasakan 100 kali baca Al-Ikhlas. Enggak lama, enggak nyampe 1 jam. Kalau dulu waktu bulan Muharram ya, haji ya, bulan Dzulhijjah kan, baca surat Al-Ikhlas 1000 bisa kan? Nah ini cuma 100 baca surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas itu bisa membuat orang dijauhkan dari siksa api neraka. Ibu sambil duduk aja baca surat Al-Ikhlas.
Daripada liatin YouTube aja begini aja. Nuhun. Boleh. Kan mama mah doainnya nyicil. Dikredit. Tapi kalau ibu habis sholat subuh aja, habis sholat subuh, sebelum masuk waktu syuruk, itu baca surat Al-Ikhlas nyampe tuh. Ya, habis subuh tuh 100, sebentar kok 100 itu. Habis selesai itu masuk waktu isyraq atau syuruk, salat isyraq 2 rakaat. Salat isyraq itu pahalanya seperti orang yang haji dan umroh mabrur. Tapi sama salat isyraq tuh nggak boleh urusan dunia ya. Jadi habis salat subuh tuh diem di tempat sholat. Enggak masak air dulu, enggak ngaronin dulu, nyolokin rice cooker, enggak. Tapi sholat aja dulu, selesai habis sholat isyraq baru silakan urusan dunia. Jam 6 kurang 2 menit ya kalau nggak salah. Ibu pakai itu aja alarm di HP kan ada tuh, ya bikin itu. Jadi ntar ada waktu syuruk pasti dia bunyi itu. Ya udah kita sholat tuh. Jadi habis sholat subuh itu kan kita zikir tuh ya, zikir kita baca subhanallah, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Gak lama tuh masuk syuruk atau isyraq, sholat 2 rakaat. Ya itu urusan dunia berarti ya, masih urusan dunia. Ya yang masih punya anak kecil memang agak sulit ya. Kalau yang udah nggak punya anak kecil udah aman tuh ya. Ada cucu ada emaknya, biarin emaknya yang ngurusin, jangan kita yang ngurusin. Kalau bapaknya kerja juga masih repot ya. Belum bisa ya. Apa aja yang ibu bisa aja, mau ya baca Yasin juga nggak apa-apa. Apa aja ibu. Ya itu kan surat langganan kita, kuliah dan kulhu. Ya, memang Rasulullah juga ngajarin kalau sholat sunnah itu kuliah dan kulhu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau sekarang saya nggak bisa lewat dari jam 3 bu, karena saya harus ngaji. Talak, alhamdulillah diikut talaki bersama Syekh selama 1 tahun. Jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 4 harus ada di tempat ikut talaki baca Quran. Jadi belajar lagi bu, belajar tajwid, belajar Quran, belajar huruf hijaiyah saya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan oleh Allah orang-orang yang cinta di majelis ilmu dan mencintai majelis ilmu, dan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita, negeri kita dijauhkan dari segala bala oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah kita pemimpin yang takut kepada Allah dan takut kepada Rasulullah, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا فلك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات. ترفعنا يا الله بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا عذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا ولي الولا ويا كاشف الضراء والوباء اصرف عنا قحط والطاعون وجميع أنواع البلاء ادفع عنا شر الأعداء بحرمة سيد المصطفى وبحرمة خديجة الكبرى وبحرمة عائشة البشرى وبحرمة فاطمة الزهراء وبحرمة علي المرتضى وبحرمة حسين شهداء بكربلاء وبحرمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وبحرمة ولي المؤمنين منه بلاء حسنا وبحرمة خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين وبحرمة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Jani Yahya yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya tentang kita semuanya bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.